Alhamdulillah alladzi arsyadana dinal islami dinan qayyima wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hari ini kita mengapresiasi Hari Santri yang tema pokoknya bagaimana santri bisa lebih berdaya membangun masyarakat bangsa Indonesia yang notabene kondisi hari ini masih sangat memprihatinkan dari beberapa hal. Itulah sebabnya kita ingin merawat potensi kesantrian kita ini, karena santri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi sudah berkiprah khususnya dalam dunia pendidikan dan perjuangan. Bangsa ini bangsa yang sangat kaya dengan berbagai potensi baik geografis maupun demografis. Potensi sumber daya alam tidak perlu dikomentar lagi. Nah, kita tahu betapa negara kita ini negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam ini. Dari segi demografis, hari ini mungkin sudah lebih dari 277 juta umat manusia yang hidup di Indonesia ini. Di atas 17.000 etnis dan budaya. Belum lagi bahasa. Tidak kurang dari 350 macam bahasa. Tambah lagi dengan potensi-potensi kepulauan yang sangat kaya, sangat banyak. Bangsa kita, bangsa yang dianugerahi iklim tropis, bisa menikmati musim kemarau, musim hujan, musim seperti ini kita rasakan adem. Ternyata santri sejak muncul di kalangan kita, bergerak dari surau-surau yang dibangun berbasis potensi masyarakat, di mana sistem pendidikan saat itu bergerak dengan melakukan kegiatan-kegiatan dapang school atau sekolah ngadapang. Dengan lampu centir yang kecil. Tapi di situ sudah terjadi konsep ma'iyah, konsep kebersamaan, di mana kiai, santri, lurah santri, keluarga kiai ngumpul di satu tempat untuk membangun potensi sumber daya manusia menjadi kelompok-kelompok yang memiliki khas dari sisi pemikiran kepesantrenan, terutama dari sisi al-akhlak al-karimah. Potensi inilah yang kemudian bisa membungkus dan meramu serta merajut. Di satu sisi potensi keagamaan yang dianut oleh kebanyakan generasi saat itu. Di sisi lain ada nilai demokratis yang tumbuh dan berkembang di negara kita. Keterpaduan antara potensi agama di satu sisi dengan potensi demokrasi di sisi lain berpadu, dan kemudian perjuangan itu terus berlanjut sampai terlahirlah kemerdekaan.
memang dirasakan masih terjadi dikotomi antara pendidikan agama di satu sisi, yang orientasinya membentuk manusia alim, sementara di sisi lain ada pendidikan umum yang orientasinya mendidik manusia cerdas dan pinter. Tapi lama-kelamaan kesadaran itu tumbuh untuk memadukan dua potensi tadi. Lahirlah pendidikan-pendidikan yang lebih bersifat modern, meramu dua kekuatan antara ilmu pengetahuan umum dalam tanda petik dengan pengetahuan agama dalam tanda petik. Semakin sadar kemudian para intelektual muslim yang sekarang lebih dari 450 guru besar dari bidang studi agama, belum guru-guru besar yang punya disiplin ilmu lain, telah memiliki tekad untuk mengembangkan potensi akademik dan potensi keberagamaan, pikiran-pikiran keagamaan berpadu dengan satu kesatuan sistem yang kemudian diikuti oleh masyarakat dengan membuat sekolah-sekolah terpadu, pesantren-pesantren terpadu. Memang ada satu pernyataan, tidak ada akselerasi di dunia manapun tanpa pendidikan, tanpa darul hikmah, tanpa house of intellectual. Dan ternyata sekarang sudah terbukti, wujud dari house of intellectual itu dikembangkan menjadi sistem pendidikan yang di dalamnya berpadu dua kekuatan ilmu pengetahuan, antara ilmu pengetahuan atau yang disebut sains modern dengan ilmu pengetahuan agama, dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan berkolaborasi. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkiprah dalam pengembangan potensi kesantrian itu ternyata saat ini sudah luar biasa. Untuk perguruan tinggi kita ini, PTKI, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, hitungannya sudah luar biasa, sangat menggembirakan. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi, konon perguruan tinggi agama Islam ini sudah bisa bersaing di tengah-tengah ratusan perguruan tinggi besar di Indonesia. Bahkan sudah dinyatakan oleh beberapa pihak, perguruan tinggi agama ini sudah bisa bersaing di ranking kedua dari seluruh perguruan tinggi besar di Indonesia ini. Ini sebuah anugerah berkat perjuangan para leluhur kita dan perjuangan kita semua. Tinggal persoalannya sekarang ini, bagaimana potensi kesantrian itu dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman yang cepat, hampir tidak bisa dikendalikan. Itulah sebabnya jiwa kesatrian dengan modal istiqomah dalam akidah, dengan modal mudawwamah dalam beribadah, dengan modal al-akhlaq karimah dalam bermuamalah, dan yang paling penting saat ini, berpikir secara ilmiah. Potensi inilah yang harus kita tumbuhkan, agar agama tidak dituding sebagai pembuat gara-gara tidak ada kemajuan bangsa ini. Agama tidak dituding sebagai pusat-pusat teror, pusat-pusat keberingasan, pusat-pusat radikalisme. Tiada lain jalan itu ditempuh dengan nalar intelektual yang dikembangkan di lingkungan para santri. Disinilah tempatnya. Perguruan tinggi inilah tempatnya. Dan marilah kita manfaatkan potensi sumber daya santri ini untuk tetap mengembangkan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain mengembangkan al-akhlaq al-karimah di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian pengembangan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep bagaimana membangun bangsa yang majmuk itu dengan konsep toleransi, dengan konsep kebersamaan, dengan konsep isariyah, dengan konsep menekan ananiyah, mengembangkan husnudzon dan menekan suudzon. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa mengawinkan persoalan-persoalan bangsa ini dengan ruh agama di satu sisi, dengan nalar intelektual di sisi lain, ditambah dengan sebuah kekuatan moral berakhlak karimah. Demikian
Aqulu qouli hadza ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dengan dirimu sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa memberdayakan kalian semua. Jika kalian berdaya, maka keberdayaan itulah yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa dan diri kita masing-masing. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hamdan lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada sekelompok orang yang mencintai Rasulullah kemudian digoda dengan konsep-konsep bid'ah, dengan konsep-konsep jauh keluar dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang mencintai Rasulullah, itu lewat saja. Tetapi tugas kita bukan hanya memperingati secara seremonial cinta kepada Rasulullah itu, tetapi bagaimana kita pertama bisa memperbanyak menyebut nama Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita. Yang kedua, meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang agung. Yang kalau kita melihat surat Al-Ahzab ayat 21, sifat Rasulullah yang dibeberkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasul, oleh istri baginda, oleh musuh-musuh baginda, termasuk yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, tidak kekurang sifat agung Rasulullah dengan 21 butir keagungan. Bisakah dari 21 butir itu 1-2 kita menjadi bahagian dari yang bisa membuktikan dalam kehidupan ini? Kalau ada konsep selama ini siddiq, tabligh, amanah, patonah, syaja'ahnya sudah hilang. Padahal Rasulullah disebut oleh para sahabat manusia yang sangat gagah berani. Sayang, sifat yang dihafal oleh kita sejak SD sampai perguruan tinggi, ketika ditanya berapa jumlah sifat Rasul, selalu menjawab siddiq, tabligh, amanah, patonah. Kemana syaja'ahnya? Baca Al-Istisyraq wal Mustasyrikun. Di situ Syekh Mustafa Asy-Syibai menyatakan bahwa hilangnya sifat syaja'ah dari pemahaman kita gara-gara buku-buku perjuangan umat Islam itu sudah banyak dihapus oleh mereka yang sangat membenci ajaran Rasulullah, hidup tumbuh di tengah-tengah masyarakat seperti kita ini. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali. Baru 5 butir yang saya sampaikan, tidak mungkin sisanya disampaikan di forum ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting, wujudkan dalam kekokohan akidah, wujudkan dalam mudawamah dalam ibadah, wujudkan al-akhlak karimah, wujudkan nalar intelektual dengan asah otak kita. Mudah-mudahan Allah menyertai kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتنة والطاعون والسدائد المريض والكاظمين والمريض والقرناء والمهاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا وجميع المسلمين
waghfirna wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.